APP, apa kabar? Kali ini saya akan mengajak Sobat APP untuk berkunjung ke Riau, ke Rumah Pintar yang ada di sana. Nah, ada teman saya, Mbak Sastri, yang akan mengajak kita untuk melihat kayak apa sih situasi Rumah Pintar saat ini. Mbak Sastri, apa kabar? Hai Mbak, baik. Apa kabar Mbak? Terbaik, tetap bawa masker ya. Ini maskerku aku lepas. Mbak Sastri juga bawa masker kan pastinya. Bawa dong. Hari ini katanya pengen ngajak Sobat APP untuk jalan-jalan ke Rumah Pintar. Itu ada apa saja ya di sana Mbak Sastri? Iya, Bisa dikasih lihat ke teman-teman ya. bener. Nah, Ayo kita masuk ini rumah pintar. Nah, ini lokasi rumah pintar kita. ya. Wah, gede juga ya Mbak Sastri ya. Ruang multimedia Mbak. Oh, kayak apa itu ruang multimedia? Nih, ada sarana dan prasarana dalam menonton tentang pendidikan. Kita sediakan. Nanti ada buku-bukunya, ada menonton apa, seperti itu. Seru banget ya. Biasanya siapa sih yang suka datang ke ke Rumah Pintar ini? Rata-rata sih yang suka kunjungan ke sini dari anak-anak sekolah, dari mulai SD, SMP, SMA ada. Tapi karena pandemi sekarang jadi anak-anak tidak keluar rumah ya Mbak Sastri ya? Ya, kita pun juga nggak buka tempat lagi karena pandemi ini. Oke. Nah, selain Ya. multimedia ada Hmm, ruangan komputer nih, Mbak. oke. Biasanya belajar apa saja nih di ruang komputer? Ada jaringan internet, tugas sekolah yang mengenai internet. Adik-adik sekolah pada sini cari tugas. Oke, Iya. setelah dari ruang komputer, aku akan dikasih lihat apa lagi nih? Kita ke ini Mbak, ke atas ruang baca. Mhm. Wah, Kita di luas sini ada banget ruang ya. baca. Luas juga ya rumah pintarnya ya. Iya, lumayan luas Mbak. Jadi di atas itu ada taman bacaan Mhm. yang digunakan untuk membaca. Di sini juga kadang-kadang ada dibuat pelatihan Mbak. Oh, oke. Wah, gede banget itu Sarana taman pelatihan. bacanya. Iya, luas ini Mbak. Buku-bukunya juga sudah mulai banyak ya. Iya, sudah mulai banyak ditambah terus. Tambah terus. Mm. Paling banyak buku apa saja sih Mbak Sastri? Buku bacaan anak-anak TK Mbak. Mm-mm. Mulai SD juga banyak. Oh, ada kamar yang lain lagi nih, ruang bacanya. Ya, ruangannya dibagi dua gitu. Ini kapasitas untuk berapa anak sih Mbak Sastri? Kapasitas bisa sampai seratusan anak nih, Mbak. Wah, rame banget ya kalau semuanya berkumpul Iya. anak gitu ya. Iya, heeh. Buku-buku, Biasanya, koleksi buku-buku kita nih. ah, banyak-banyak. Dan itu sudah diklasifikasi menurut jenisnya ya. Iya, heeh. Ada buku, anak kuliah juga banyak yang sini, Mbak, cari buku-buku tentang psikologi. Oh, berarti bukan Ini hanya untuk anak-anak PAUD, anak-anak SD gitu ya? enggak, enggak, Mbak. Jadi semua tingkat sering ke sini juga, Mbak. Tapi Oh, yang lebih banyak itu dari PAUD. Mereka edukasi di sini kan. mm-mm. Biasanya dari sekolah mana saja nih? PAUD-PAUD sekitar, SD sekitar, atau dari mana nih yang suka datang ke rumah? Eh, yang sampai saat ini sih dari sekitaran perusahaan sih Mbak, yang untuk tingkat PAUD, SD, Mm-mm. dari Siak juga pernah, dari kabupatennya. Oke. Terus selain mereka bisa baca, bisa main komputer, mencari tugas-tugas sekolah, kemudian menonton film, kegiatan apa lagi sih biasanya yang dilakukan di Rumah Pintar? Ada kayak pelatihan gitu Mbak, kalau ada pelatihan untuk ibu-ibu, kue kita lakukannya di sini, di atas nih. Nah, di sini kita letakkan meja, kita undang ini pelatihnya, kita lakukan pelatihan di
sini. Oke. Jadi semuanya bisa memanfaatkan keberadaan rumah pintar ini ya, Mbak Sastri ya? Ya, benar. Nah, sebelum pandemi, rata-rata berapa banyak sih anak-anak yang suka datang ke rumah pintar, membaca, ataupun melakukan banyak aktivitas di situ? Dalam satu hari bisa jadi bisa sampai 20, 30 orang, Mbak. Tapi setelah pandemi ini memang ditutup sama sekali untuk kunjungan gitu. Mhm. Dan ini belum tahu kapan lagi akan dibuka ya, Mbak Sastri ya, nunggu pandeminya Belum tahu. reda dulu ya. Iya, iya Kalau berakhir kapan. kalau ini pengajarnya atau pengasuhnya itu dari mana nih biasanya? Yang stay di sini ya, Mbak. Mhm. Dari karyawan kita, Mbak. Dari karyawan. Mereka ngajarin apa saja nih Iya. untuk anak-anak? Mereka bimbing, misalnya mau lihat buku apa yang mau dicari, buku apa yang mau dibaca, terus juga mantau di dalam ruang komputer tadi mereka mengerjakan apa, benar nggak cari tugas, seperti itu. Hmm, Memandu adik-adik itu untuk menggunakan layanannya dengan baik. Selain mereka bisa baca, bisa main komputer, mencari tugas-tugas sekolah, kemudian menonton film, kegiatan apa lagi sih biasanya yang dilakukan di rumah pintar? Ada kayak pelatihan gitu, Mbak. Kalau ada pelatihan untuk ibu-ibu, kue kita lakukannya di sini, di atas nih. Nah, di sini kita letakkan meja, kita undang ini pelatihnya, kita lakukan pelatihan di sini. Oke. Jadi semuanya bisa memanfaatkan keberadaan rumah pintar ini ya, Mbak Sastri ya? Ya, benar. Nah, sebelum pandemi, rata-rata berapa banyak sih anak-anak yang suka datang ke rumah pintar, membaca, ataupun melakukan banyak aktivitas di situ? Dalam satu hari bisa jadi bisa sampai 20, 30 orang, Mbak. Tapi setelah pandemi ini memang ditutup sama sekali untuk kunjungan gitu. Mhm. Dan ini belum tahu kapan lagi akan dibuka ya, Mbak Sastri ya, nunggu Belum pandeminya tahu. reda dulu ya. Iya, iya Kalau berakhir kapan. hmm, Mereka bimbing, misalnya mau lihat buku apa yang mau dicari, buku apa yang mau dibaca, terus juga mantau di dalam ruang komputer tadi mereka mengerjakan apa, benar nggak cari tugas, seperti itu. hmm, Memandu adik-adik itu untuk menggunakan layanannya dengan baik. oke, jadi semuanya bisa memanfaatkan keberadaan rumah pintar ini ya, Mbak Sastri ya. Ya, benar. Juga sangat memadai gitu ya. Eh, Mbak Sastri, Hmm. kalau jam bukanya nih, sebelum pandemi kemarin dibukanya jam berapa sampai jam berapa sih? Dari jam setengah 8, Mbak, udah buka sampai jam 5. Oh, berarti hampir sepanjang hari ya. Terus Iya, sepanjang hari. hari Sabtu Minggu buka atau tutup? Sabtu, Sabtu masih buka. Hari Minggu kita libur. Oke. Sih anak-anak itu punya kesan apa sih dengan adanya rumah pintar ini? Eh, kema Kalau kesan sih ada beberapa sih pernah ketemu, kesannya sangat terbantu, Mbak, di sini. Adanya ruangan multimedia, ruangan komputer, ruangan baca. Karena untuk di Perawang itu fasilitas pustaka hanya ada rumah pintar, Mbak. Oh, jadi satu-satunya yang jadi rujukan ketika mereka mau mencari referensi ya ke rumah pintar gitu ya? Ya, Ah, ya benar. oke. Tadi Mbak Sastri sempat cerita juga bahwa ibu-ibu juga memanfaatkan rumah pintar untuk kegiatan ekonomis, meningkatkan ekonomi rumah tangganya ya. Iya, Itu apa aja kegiatan? benar. Sampai saat ini ada pelatihan membuat kue, Mbak. Pelatihan membuat kue, pelatihan membatik, pelatihan menenun, semua dilakukan di rumah pintar ini. Oke, Mas Sastri, aku senang banget loh sudah diajak ke keliling ke rumah pintar, juga ketemu dengan teman-teman di sana, dijelaskan pula apa saja yang menjadi aktivitas. Terima kasih ya Mas Sastri ya, dan aku nunggu untuk nanti diajak lagi ke tempat-tempat asik lainnya. Sampai jumpa Mas Sastri. Mbak, terima kasih.